Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Devi dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan contoh di bawah ini. 4,5 sama dengan 45 per 10. 0,8 sama dengan 8 per 10. 0,03 sama dengan 3 per 100. 4,15 sama dengan 415 per 100. 0,006 sama dengan 6 per 1000. 2,155 sama dengan 2155 per 1000. Dari keenam contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa 1. Apabila ada satu angka di belakang koma, berarti pecahan per 10. Kita perhatikan contoh A. 4,5 ada satu di belakang koma, satu angka, berarti per 10. Yang B-nya 0,8, satu angka di belakang koma, berarti per 10. Kedua, apabila ada dua angka di belakang koma, berarti pecahan per 100. Perhatikan contoh C-nya. 0,03 ada 2 di belakang angka, dia per 100. Demikian yang D, 4,15. 2 angka di belakang koma, pecahannya per 100. Ketiga, apabila ada 3 angka di belakang koma, berarti pecahan per 1000. Perhatikan contoh E, 0,006 sama dengan 6 per 1000, 3 angka di belakang koma. Demikian seterusnya, apabila di 4 di belakang koma berarti per 10.000, ada 6 di belakang koma berarti per 1.000.000. Ya, tergantung berapa angka di belakang komanya. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke operasi hitung pecahan desimal. Sama dengan pecahan pada umumnya, operasi hitung pecahan desimal ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita bahas mengenai penjumlahan. Oke, perhatikan contoh nomor 1, 4,5 tambah 2,7. Kita kerjakan dengan bersusun ke bawah, dengan catatan tanda komanya harus sejajar. Ya, tanda koma harus sejajar. 4,5, 2,7 kita jumlahkan. 5 tambah 7, 12. Simpan 1 di atas. Seperti penjumlahan pada umumnya ya. 1 tambah 4, 5, tambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah 7,2. Perhatikan contoh yang kedua. 0,4 tambah 6,25. Nah, 0,4 tambah 6,25. Di sini Bu Devi buat angka 0. Angka 0 di sini sebagai angka pembantu. Tidak terlalu berpengaruh terhadap penjumlahan ya. Jadi 0 tambah 5, 5. 4 tambah 2, 6. 0 tambah 6, 6. Sejajarkan komanya, maka hasilnya adalah 6,65. Sama dengan contoh yang ketiga dan keempat berikut ini. Ya, boleh kita lihat. Intinya, komanya harus sejajar. Nah, kira-kira penjumlahannya gampang nggak anak-anak? Gampang ya. Sekarang kita lanjut mengenai pengurangannya. Ya, perhatikan contoh yang pertama. 0,8 dikurang 0,5. Ya, sama dengan penjumlahan tadi, komanya disejajarkan terlebih dahulu. Oke, 0,8, 0,5 kita kurangin. 8 kurang 5, 3. 0 kurang 0, 0. Komanya sejajar, hasilnya 0,3. Perhatikan contoh yang kedua. 18,7
kurang 0,7. Oke, kita sejajarkan komanya. 18,7 dikurang 0,7 kita kurangkan. 7 kurang 7, 0. 8 kurang 0, 8. Satunya kita turunkan. Hasilnya 18,0. Karena angka 0 di sini tidak terlalu berpengaruh, maka bisa kita bulatkan menjadi 18. Oke. Lanjutkan contoh yang ketiga. 9,5 dikurang 0,24. 9,5. Tapi di sini Bu Devi buat 9,50. Tujuannya angka 0 di sini sebagai angka pembantu, sehingga kita mudah menyelesaikan. Oke. 9,50 dikurang 0,24. 0 dikurang 4 tidak bisa. Sama seperti pengurangan pada umumnya, kita boleh meminjam dari angka di depannya. Kita pinjam angka 1, 10 kurang 4, 6. Ini jadi sisa 4. 4 kurang 2, hasilnya 2. 9 dikurang 0, hasilnya 9. Jadi, hasilnya adalah 9,26. Oke, sampai di sini paham ya? Yang ketiga adalah mengenai perkalian. Oke, operasi perkalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah bersusun ke bawah seperti mengalihkan pada umumnya. Hanya saja nanti kita hitung berapa angka di belakang koma. Oke, kita buat dulu. 4,6 kali 2,7. Kita kalikan ya. 6 kali 7, 42, simpan 4. 7 kali 4, 28, tambah 4, 32. 2 kali 6, 12, kita simpan 1. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Dijumlahkan, turun 2, 4, 3 tambah 9, 12. Nah, bagaimana menentukan di belakang koma? Kita hitung dari sini. Perhatikan ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti ada 2 di belakang koma. 1, 2, komanya di sini. Ya. Oke, boleh dengan cara yang kedua, yaitu ubah pecahan desimalnya ke dalam pecahan biasa. Nah, tadi soalnya 4,6 bisa kita ubah menjadi 46/10. Loh, caranya dari mana, Bu? Ingat, tadi apabila 1 di belakang koma, berarti dia per 10. Oke. Nah, sekarang 2,7 kita ubah menjadi 27/10. Kalau seperti ini udah gampang ya anak-anak ya. Tinggal kita kalikan seperti perkalian pada pecahan biasa. Pembilang kali pembilang, 46 kali 27, kemudian penyebut kali penyebut, 10 kali 10. Hasilnya 1242/100. Ingat, kalau tadi per 100 berarti ada 2 di belakang koma. Hasilnya 12,42. Sama ya dengan yang ini. Oke. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang yang ketiga. Yang terakhir, bukan yang ketiga, maaf ya. Itu mengenai pembagian. Oke, perhatikan contoh berikut ini. 0,5 dibagi dengan 0,7. Nah, supaya lebih gampang, kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa. Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. Kita ubah 5/10 dibagi 7/10. Nah, pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian tetapi dibalik ya. 5/10 kali 10/7. Oke, kemudian kita kalikan seperti biasa. 5 kali 10/10 kali 7. Hasilnya 50/70. Sama-sama kita bagi 10, hasilnya menjadi 5/7. Ya, apabila kamu sudah paham mengenai pembagian pada pecahan
biasa sudah sangat gampang mengerjakannya. Nah, contoh yang kedua, 0,24 dibagi 0,3. Kita ubah ke pecahan biasa. 0,24 ada 2 di belakang koma. Berarti menjadi 24 per 100. 0,3 kita ubah menjadi 3 per 10. Oke, sekarang kita kalikan dan dibalik ya. 24 per 100 dikali 10 per 3. Kita kalikan seperti biasa, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 24 kali 10 per 100 kali 3, hasilnya 240 per 300. Sama-sama kita bagi 10, kita sederhanakan. Hasilnya menjadi 24 per 30. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 6, hasilnya 4 per 5. Jadi anak-anak, intinya untuk menyelesaikan soal pecahan, kamu harus hafal mengenai perkalian. Itu sebabnya Bu Devi menyuruh kalian melafalkan perkalian dengan cara tutup mata. Karena kalau buka mata masih bisa mengintip ya. Oke, jadi seperti itu anak-anak ya. Bagaimana pelajaran hari ini, gampang bukan? Sangat gampang ya. Oke, selanjutnya kalian akan menyelesaikan soal latihan yang nanti Bu Devi akan kirimkan ya. Apabila ada yang kamu tidak pahami, boleh kamu tanyakan kepada Bu Devi melalui WA pribadi atau di telepon. Oke. Sampai sekian pembelajaran hari ini. Semoga hari ini pelajarannya menyenangkan. Kalian semua sehat dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Bye bye.